pertama adalah latar belakang. Respirasi aerob fermentasi adalah respirasi yang terjadi dalam keadaan ketersediaan oksigen bebas. Asam piruvat yang merupakan produk glikolisis jika dalam keadaan ketidakadaan oksigen bebas akan diubah menjadi alkohol atau asam laktat. Pada manusia, kekurangan oksigen sering terjadi pada atlet-atlet yang berlari jarak jauh dengan kencang. Atlet tersebut membutuhkan kadar oksigen yang lebih banyak daripada yang diambil dari pernapasan. Dengan kurangnya oksigen dalam tubuh, maka proses pembongkaran zat dilakukan dengan cara anaerob yang disebut dengan fermentasi. Fermentasi sudah dilakukan manusia sejak ditemukannya jamur dan bakteri yang mampu memfermentasi. Contoh produk hasil fermentasi yaitu alkohol, tape, dan lainnya. Dalam hal ini kami melakukan praktikum yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah gula atau glukosa yang diberikan terhadap proses fermentasi serta apa saja yang terjadi pada proses fermentasi berlangsung. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana hasil proses fermentasi. Yang kedua, bagaimana mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae memengaruhi proses fermentasi. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui proses fermentasi, yang kedua untuk mengetahui bagaimana mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae memengaruhi proses fermentasi. Manfaat penelitian yang pertama untuk siswa dapat menambah pengetahuan tentang fermentasi, menyelesaikan tugas mata pelajaran biologi kelas 12, dapat menambah wawasan tentang proses fermentasi. Yang kedua, untuk masyarakat, khususnya pedagang yang menggunakan proses fermentasi dalam proses produksi, dapat mengetahui berapa jumlah gula atau glukosa dan ragi yang tepat dalam produksi makanan yang menggunakan proses fermentasi. 2. Tinjauan pustaka. Fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol merupakan jalur respirasi anaerob. Hanya saja perbedaan terletak pada pengolahan dua asam piruvat hasil glikolisis. Fermentasi alkohol menghasilkan senyawa alkohol atau etanol sebagai produk akhir dalam reaksinya. Fermentasi alkohol terjadi pada kelompok hamir atau jamur uniseluler. Beberapa tumbuhan, alga, dan bakteri, energi yang dihasilkan pada fermentasi alkohol juga sama dengan fermentasi asam laktat. Organisme yang menempuh jalur ini sebagai reaksi penghasilan energi dimanfaatkan untuk memfermentasi makanan dari karbohidrat untuk menghasilkan alkohol seperti tape, tuak, sake, bir, wine, dan lainnya. Alkohol merupakan senyawa kimia yang memiliki ciri khas dan rasa yang menimbulkan kenikmatan bagi peminumnya. Sifat lain yang dimiliki oleh alkohol ialah mampu menghilangkan kesadaran serta mampu memberikan rasa hangat. Proses tahapan fermentasi alkohol sebagai berikut. 3. Reduksi asetaldehid. Reaksi ini merupakan tahapan akhir pada fermentasi asam laknat. Dua molekul asetaldehid akan direduksi menjadi dua molekul etanol yang dikatalis oleh alkohol dehidrogenase. Enzim tersebut akan memecah NADH menjadi ion NAD dan ion hidrogen. Ion hidrogen dibutuhkan untuk pembentukan etanol atau alkohol. Dengan demikian, senyawa NADH berperan sebagai donor elektron sementara asetaldehid adalah akseptor elektron. Hasil akhir dari reaksi ini ialah terbentuknya dua molekul alkohol atau etanol dan dua molekul karbon dioksida. Secara singkat, proses fermentasi alkohol C6H12O6 asam trifurat menjadi C2H5OH plus CO2 atau gas plus energi dalam kurung 2A ATP. 2.2 Permipan. Permipan merupakan ragi instan yang biasa dipergunakan dalam pembuatan roti dan kue. Permipan atau ragi digunakan agar bahan kue atau roti menjadi mengembang ketika dipanggang.
Pada percobaan tadi, kita mengetahui bahwa ragi yang dicampur dengan gula maupun yang tidak bercampur dengan gula menjadi mengembang, terutama yang komposisinya banyak. Maka setelah kita tahu bahwa balonnya mengembang, berarti ada reaksi dari pemipan atau ragi dengan gula dan air. Reaksi pemipan sebagai berikut. C6H12O6 2C2H5 OCOOH plus energi. 1. Glukosa. Reaksi perombakan glukosa yang berlangsung di dalam sitoplasma menghasilkan 2 molekul asam pirufat, 2 ATP dan 2 NADH. Tahapan glikolisis adalah fermentasi alkohol melibatkan enzim dan enzim respirasi dan menghasilkan 2 molekul asam pirufat yang merupakan senyawa karbon 3 sebagai substrat untuk reaksi berikut. 2. Reduksi asam pirufat. 2 asam pirufat hasil dari glikolisis akan direduksi menjadi 2 molekul asetaldehil. Reaksi ini melibatkan enzim pirufat dekarboksilase. Asam pirufat akan dirombak menjadi senyawa karbon 2 yaitu asetaldehid dan karbon dioksida atau senyawa karbon 1. Sehingga dalam reaksi ini yang terjadi di sitoplasma akan dihasilkan 2 molekul karbon dioksida dan akan dibebaskan ke udara. Sementara 2 molekul asetaldehid akan menjadi substrat untuk reaksi berikut. Sudah? Ragi atau permipan itu sendiri merupakan zat yang menyebabkan fermentasi. Ragi mengandung mikroorganisme yang melakukan fermentasi dan mediakan ini dapat membentuk butiran-butiran kecil cairan nutrien. Mikroorganisme yang digunakan di dalam ragi umumnya terdiri atas berbagai bakteri dan ragi, yaitu Rhizopus, Aspergillus, Mucor, Amylomyces, Endomicropsis, Saccharomyces, Hanseluna anomala, Lactobacillus, Akebakter, dan sebagainya. Berbagai jenis ragi yang digunakan di berbagai negara dan budaya di dunia dibuat menggunakan media tertentu dengan campuran tertentu. Gula adalah salah satu karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi dan komoditi perdagangan utama. Gula paling banyak diperdagangkan dalam bentuk kristal sukrosa padat. Gula digunakan untuk merubah rasa menjadi manis dalam keadaan makanan atau minuman. Gula sederhana seperti glukosa yang diproduksi dari sukrosa dengan enzim atau hidrolisis asam, menyimpan energi yang akan digunakan oleh sel. Bab 3. Metode praktikum. 4. Waktu dan praktikum. 1. Tempat praktikum. Praktikum ini dilaksanakan di Sekolah SMA Negeri 1 Cibeber bertepatan di kelas 12 IPA 1. Waktu praktikum dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2024. Alat dan bahan. 1. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah botol plastik bekas. 2. Bahan yang digunakan adalah 1. Tutup botol ragi roti atau vermipan, 1. Tutup botol glukosa atau gula pasir, air hangat, dan balon. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Prosedur kerja. 1. Masukkan ragi dan gula ke dalam botol plastik dan masukkan air hangat secukupnya. 2. Pasang balon di mulut botol. 3. Kocok botol sampai larutan tercampur. 4. Amati proses yang terjadi selama 10 menit. Ada pengangkatan dan pembahasan. Aspek yang diamatinya ada 3. Yang pertama ragi. Sebelum kita amati, larutan terlihat homogen. Ragi dan gula sudah larut, tapi belum ada tanda aktivitas. Setelah kita amati selama 10 menit, mulai terlihat gelembung-gelembung kecil, tanda ragi aktif memproduksi gas. Aspek yang diamati kedua yaitu keadaan balon. Sebelum kita amati, balonnya kempes. Setelah kita amati 10 menit, balon mulai mengembang karena gas CO2.
Aspek yang diamati ketiga yaitu busa dalam botol. Sebelum kita amati belum ada busa, setelah 10 menit terbentuk busa di permukaan larutan. Pembahasan cara kerja ragi dalam fermentasi. Ragi yang digunakan adalah Saccharomyces cerevisiae. Awalnya meskipun sudah tercampur dengan air dan gula, ragi masih belum bekerja secara aktif karena perlu waktu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Setelah beberapa menit, ragi mulai memecah gula menjadi etanol dan gas karbon dioksida atau CO2 melalui fermentasi. Setelah larutan ragi dikocok, campuran menjadi homogen, tapi proses fermentasi belum langsung terjadi. Ini karena ragi butuh waktu untuk mulai aktif. Sekitar 10 menit kemudian, ragi mulai bekerja dan menghasilkan gelembung-gelembung kecil yang menunjukkan aktivitas fermentasi. Pada awalnya, balon tidak mengembang karena belum ada gas. Setelah fermentasi berjalan, gas CO2 yang dihasilkan mulai terkumpul di dalam balon, sehingga balon perlahan-lahan mengembang. Saat gas CO2 terus berproduksi, gas tersebut mendorong sebagian cairan ke permukaan dan membentuk busa. Semakin aktif raginya, semakin banyak busa yang terbentuk di bagian atas larutan. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan.